Belum muncul. Oke, sudah muncul. Oke, sip. Sudah muncul. Silakan. Selamat siang kepada Bapak Restoris Al-Fatihah selaku penguji. Selamat siang Ibu Widya Astuti. Selamat siang Ibu Ari Retno Sriwardani. Perkenalkan, nama saya Irin Sukmawati. Di sini saya akan memaparkan seminar laporan, aktualisasi, dan habituasi saya. Oke. Berikut adalah profil saya. Saya bekerja di UPT SD Negeri Siraman 4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Saya dari gelombang 6, angkatan 44, kelompok 3. Berikut adalah profil SD Negeri Siraman 4. Dengan mentor Ibunda Ari Retno Sriwardani, SPD SD. Isu yang diangkat pada laporan saya adalah rendahnya minat belajar SPDP pada siswa kelas 5 UPT SD Negeri Siraman 4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dengan pemecahan isunya adalah penggunaan video pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar SPDP pada siswa kelas 5 UPT SD Negeri Siraman 4, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Tujuan daripada laporan ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat, serta menerapkan akuntabilitas dalam setiap tugas dengan semangat nasionalisme, menjunjung kode etik sebagai ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat, memiliki komitmen mutu dalam tugas pokok dan fungsinya, dan nilai-nilai anti korupsi dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat. Kegiatan habituasi saya terdiri dari 9 kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua adalah SOFI, sosialisasi dengan video, yang ketiga siswa mengisi lembar wawancara minat, keempat melaksanakan pretest, kelima membuat RPP, keenam membuat video pembelajaran, ketujuh pelaksanaan pembelajaran, kedelapan melaksanakan post-test, dan yang terakhir ke-9 melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Pada kegiatan pertama ini berlangsung pada tanggal 29 Juli tahun 2021, yaitu konsultasi dengan mentor. Outputnya mentor memberikan saran, arahan, dan masukan. Tahapan kegiatannya, peserta latsar berkonsultasi dengan mentor terkait tahapan kegiatan, lalu mencatat dalam notulen. Berikut adalah notula konsultasi dengan mentor, dan berikut adalah foto sesi konsultasinya. Untuk kegiatan 2 adalah sosialisasi dengan video. Tahapan kegiatannya, peserta menyiapkan materi dan membuat video, kemudian membagikannya melalui grup WA kelas. Untuk outputnya, kegiatan berjalan dengan baik. Berikut adalah kegiatan membagikan link YouTube video SOFI di grup WA kelas. Selanjutnya, kegiatan 3 berlangsung pada tanggal 5 Agustus 2021, yaitu siswa mengisi lembar wawancara minat. Tahapan kegiatannya, guru menyiapkan daftar pertanyaan dalam Google Form, kemudian membagikannya melalui grup WA kelas. Untuk outputnya, siswa mengerjakan Google Formulir dan jawaban langsung terangkum dalam Google Formulir tersebut. Berikut adalah link Google Formulir yang dibagikan melalui grup WA kelas. Berikut rangkuman angket minat belajar yang sudah diisi oleh siswa. Untuk kegiatan 4 pada tanggal 9 Agustus 2021, yaitu pelaksanaan pretest. Tahapan kegiatannya, peserta latsar menyiapkan materi pretest. Materi pretest itu sebelum dimasukkan unsur inovasi, kemudian membagikannya melalui grup WA kelas. Untuk outputnya berupa daftar pengumpulan tugas siswa. Berikut adalah materi pretestnya, dan berikut daftar pengumpulan tugas siswa tersebut.
Untuk kegiatan 5 berjalan pada tanggal 16 hingga 18 Agustus 2021, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan kegiatannya, peserta Latsar menetapkan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk dibuatkan RPP. Outputnya, RPP bertanda tangan mentor dan siap dilaksanakan dalam pembelajaran. Berikut RPP-nya terdapat 5 RPP yang sudah dilaksanakan ketika pembelajaran tersebut. Kegiatan ke-6 berlangsung tanggal 19 hingga 21 Agustus tahun 2021, yaitu membuat video pembelajaran. Tahapan kegiatannya, peserta membuat video pembelajaran semenarik mungkin, kemudian menguploadnya ke YouTube. Outputnya link YouTube video pembelajaran. Link YouTube-nya ada berikut ini. Ini link YouTube ketika dibuat untuk pembelajaran dan peserta kemudian mengolah video tersebut. Kegiatan 7 melaksanakan pembelajaran daring yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 4 September 2021. Tahapan kegiatannya melakukan presensi, yang kedua peserta mengirimkan link video pembelajaran ke grup WA kelas, yang ketiga memberikan penugasan kepada siswa. Untuk outputnya, yang pertama presensi siswa, yang kedua sampel hasil kerja siswa, yang ketiga sampel foto siswa ketika mengerjakan. Berikut presensi kehadiran siswa. Karena pembelajaran daring, maka presensinya pun dilakukan secara daring, tetapi disalin juga di presensi umum. Berikut adalah pembelajaran ketika di dalam grup paguyuban kelas 5. Ini adalah sampel ketika siswa mengerjakan. Ini link YouTube yang digunakan ketika pembelajaran. Berikut adalah sampel hasil kerja siswa. Kegiatan ke-8, yaitu tanggal 6 September 2021 adalah melaksanakan post-test. Tahapan kegiatannya, peserta membuat angket pada Google Formulir, kemudian mengirimkan angket tersebut melalui grup WA kelas dan meminta siswa mengisi. Untuk outputnya rangkuman Google Formulir hasil isian siswa. Berikut rangkuman Google Formulir tersebut. Ini adalah pendapat siswa ketika pembelajaran sudah dimasukkan inovasi. Untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan 9 berlangsung tanggal 7 hingga 10 September 2021 melaksanakan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya, peserta Latsar mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh selama masa habituasi untuk dijadikan laporan. Untuk outputnya rangkuman hasil pengisian angket oleh siswa. Berikut gambar membagikan link angket melalui WA grup kelas. Berikut rangkuman hasil pengisian angket oleh siswa. Ini adalah hasil akhir jawaban siswa dengan video pembelajaran. Sejumlah 84,6% siswa menjadi lebih berminat. Dengan pendapat biasa saja sejumlah 12,1%, yang kurang berminat sekitar 3% saja. Peserta mengolah data aktualisasi. Simpulan dari 34 siswa di kelas ketika pengumpulan tugas pretest 29 siswa atau 85% siswa mengumpulkan tugas. Setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan video, siswa diminta mengisi angket hasil akhir. Sebanyak 33 siswa mengisi angket hasil akhir pada angket hasil akhir 97% siswa berpartisipasi menyampaikan pendapat tentang pembelajaran menggunakan video pembelajaran, di mana sebagian besar siswa menyatakan lebih berminat. Ditampilkan pada diagram nomor 2 berwarna biru. Ini adalah gambar perbandingan pengumpulan tugas ketika pretest dengan angket hasil akhir setelah
dilaksanakan inovasi. Sarannya untuk instansi, saran yang diberikan yaitu agar penggunaan video pembelajaran ini bisa digunakan dalam seluruh mata pelajaran di UPT SD Negeri Siraman 4 oleh guru kelas sebagai bahan refreshing ilmiah sebagai upaya optimalisasi minat belajar siswa di UPT SD Negeri Siraman 4. Untuk rekan sejawat, dengan adanya penggunaan video pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu rekan sejawat baik guru, kelas maupun guru mata pelajaran dapat terus meningkatkan kemampuan pengetahuan dan skill terkait optimalisasi minat belajar siswa. Untuk siswa, dengan adanya penggunaan video pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, sehingga mempengaruhi kenaikan hasil belajar siswa nantinya. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan. Ya, terima kasih Mbak Irin sudah presentasi laporan aktualisasinya. Selanjutnya pada mentor Ibu Ari. Monggo Bu Ari untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, testimoni atas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Irin. Semoga Ibu. Izin Ibu masih mute itu mikrofonnya masih ketutup. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu host atau pendamping, yang saya hormati pula peserta Latsar. Sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin ada keterlambatan saya masuk karena saya tadi masih ada acara di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Begitu. Saya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh peserta Latsar yaitu Bu Irin Sukmawati. Terima kasih banyak juga karena yang jelas dengan kerjasama tentunya bisa berjalan dengan lancar kegiatan yang dilaksanakan. Apabila ada kesulitan ataupun kendala pun selalu dikonsultasikan kepada kami. Jadi apa yang direncanakan pun kami juga dengan sepenuhnya kami mendukung agar sesuai yang diharapkan nanti hasilnya. Kemudian semoga saja yang telah direncanakan dan dilaksanakan itu sangat berguna bagi peserta Latsar sesuai tugasnya, tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar, juga sebagai bekal untuk melanjutkan tugasnya yang sangat berguna juga bagi anak-anak karena dengan video pembelajaran yang diangkat itu tentunya sangat bermanfaat, apalagi sesuai tupoksi guru yaitu dalam pengelolaan kelas itu anak akan menjadi terpusat karena anak merasa tertarik, merasa senang. Jadi kejenuhan itu pun akan berkurang begitu. Jadi sangat bermanfaat bagi kami, bagi lembaga, bagi peserta Latsar dalam melaksanakan tugas, utamanya bagi anak-anak demi dengan hasil yang diharapkan itu akan sesuai dengan harapan. Begitu harapan kami juga, dan ini akan dilaksanakan atau berkelanjutan nantinya, bukan hanya sebatas selesai Latsar, selesai tidak, tapi kami harapannya adalah seterusnya dalam melaksanakan tugas itu dengan mengeluarkan potensi atau kreativitas inovatifnya akan dikeluarkan sehingga akan dapat berhasil, akan lebih baik, maju, dan sukses selalu untuk Bu Irin. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan pada saya, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ari atas penjelasannya, dan ini Mbak Irin ya sudah diberikan lampu hijau untuk melaksanakan kegiatan itu terus walaupun nanti sudah selesai Latsar ya, jangan berhenti gitu Mbak Irin. Dan terima kasih Bu Rai sekali lagi. Selanjutnya monggo Pak Toris untuk memberikan arahan-arahan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Widya Stuti telah memberikan kesempatan kepada kami.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sehat. Sugeng siang, salam sehat. Sugeng siang, salam Amin, sehat. amin. Terima kasih. Agam Bu Selamat siang. Ari Iya, Retno iya, iya. Sriwardani selaku mentor dan Mbak Irin Sukmawati selaku peserta laksana CPNS. Nggih. Baik, terkait dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Mbak Irin dalam pelaksanaan aktualisasi tadi sudah disampaikan dalam paparan materi PowerPoint dan juga sudah menyampaikan laporannya dalam penulisan laporan ya. Baik, ini karena tugas saya sebagai uji mau menanyakan terkait dengan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan aktualisasi ya Mbak Irin. Ya. Jadi ini yang pertama sebelum nanti lanjut mendalam lagi, direct konfirmasi Mbak Irin. Ini selama pelaksanaan aktualisasi ini Mbak Irin membuat berapa video? Terus kemudian yang membuat videonya siapa? Terus kira-kira dalam pelaksanaan kemarin pelaksanaan pembelajaran dengan video itu apakah ada saran atau masukan dari mungkin dari siswa atau dari wali murid dan sebagainya. Mungkin sementara itu monggo Mbak Irin. Video, enggak Pak, terima kasih untuk waktunya. Video yang saya gunakan ketika pembelajaran itu yang saya buat sendiri sebanyak 4 beserta video Sofi, sosialisasinya, dan 3 saya gunakan dari YouTube, ambil sumber dari YouTube, dan alhamdulillah reaksi anak-anak, responnya anak-anak banyak yang mendukung. Dengan pembelajaran video tersebut, mereka menjadi lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran karena lebih menarik. Oke. Terus berikutnya kira-kira dari kegiatan yang telah dilaksanakan Mbak Irin, kegiatan tahapan-tahapan kegiatan itu apakah semuanya sudah terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana namun kemudian ditindaklanjuti dengan sebuah rencana lain atau second plan yang lain mungkin kalau ada. Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana walaupun meski sedikit ada kendala tetapi bisa disikapi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Irin konfirmasinya. Nah, selanjutnya apa itu namanya terkait dengan apa sesuai dengan judulnya, jenengan judulnya adalah penggunaan video pembelajaran ya untuk meningkatkan minat belajar secara outputnya sudah tercapai, sudah ada sudah ada secara before afternya sudah terlihat di situ. Nah mungkin ini saya tadi sudah konfirmasi, sekarang waktunya saya memberikan syarat masukannya. Jadi mungkin kedepannya nanti ini terkait dengan pembuatan video nanti mohon kedepannya Mbak Irin bisa tetap memperhatikan komitmen mutunya atau kualitas mutunya dari video itu. Jadi kalau saya lihat, saya sudah buka 3 video yang Mbak Irin buat itu kan yang pertama itu bentuk video, kemudian ada tulisan-tulisan, nah, tanpa ada suara, tanpa ada apa-apa ya itu kalau tidak salah, cuma gambar-gambar itu. Nah, itu kan saya kira bisa dibuat lebih menarik lagi, Mbak Irin bisa lebih interaktif di situ, ikut serta dalam video di situ, berbicara apa yang ditayangkan dalam video itu jenengan ulas, jenengan bacakan, jadi tidak terkesan hanya sebuah gambar yang diam saja. Nah, gitu mungkin masukan dari saya. Terus yang kedua juga itu sudah ada backsound-nya, videonya sudah ada backsound-nya, namun juga di situ Mbak Irin tidak ada interaktif dari Mbak Irin untuk menyampaikan hal-hal yang ada di video itu. Nanti mungkin bisa ke depannya bisa dibuat lagi yang lebih sifatnya lebih interaktif karena ini kan sasarannya anak SD ya, SD, jadi masih butuh interaksi, butuh dari gurunya. Nah, itu terus
Nah, setidaknya paling enggak seperti bisa mencontoh Mbak, bisa mencontoh video 3 video pembelajaran yang Mbak Irin gunakan gitu. Nah, itu kan di situ ada interaksi ya, ada interaksi antara si pembuat video itu dalam bentuk suara, dia berinteraksi dengan siswanya, kemudian juga menampilkan ada juga istilahnya video sedang menjelaskan sesuatu dan sebagainya itu kan bisa lebih menarik lagi. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Terus kemudian video Vivo itu juga sudah sebenarnya sudah ada interaksi dari Mbak Irin, sudah ada suaranya dari Mbak Irin, tapi antara suara dengan background musik itu lebih kenceng background musiknya. Nah, gitu yang sedangkan yang video intinya itu suaranya tidak terdengar. Nah, itu kira-kira ke depan untuk secara secara mutunya bisa diperbaiki lagi. Terus tapi secara untuk kegiatan jenengan sudah terlaksana, sudah terlihat before afternya. Saya kira itu nanti tinggal untuk perbaikan ke depan kalau melaksanakan kegiatan yang sejenis atau membuat inovasi atau video pembelajaran tingkatkan, karena saya baca di rancangan jenengan di situ juga tertulis ada di rancangan jenengan kemarin saya bacakan di rancangan itu saatan video itu jenengan ditulis video pembelajaran berupa video gabungan antara guru sebagai pemeran dan karikatur atau animasi. Nah, itu kan saya makanya kok di videonya tidak saya dapatkan guru sebagai pemeran di situ. Nah, itu. Nah, tapi jenengan sudah karena secara judul jenengan yang untuk video tiga yang jenengan ambil dari source YouTube itu sudah mewakili. Kira-kira itu masukan dan saran saya untuk Mbak Irin, tetap semangat, sukses selalu. Semoga dalam mendedikasikan untuk dunia pendidikan senantiasa diberi kekuatan, kesuksesan dan kemudahan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Widi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toris. Jadi intinya Mbak Irin nanti video buat lagi yang lebih keren ya. Jadi dari sisi suara, dari sisi interaktifnya gitu ya. Jadi ya lebih kurang seperti yang ada di YouTube yang sudah Mbak Irin pakai ya, lebih kurang seperti itu. Tapi bagaimanapun Anda sudah berupaya sebaik mungkin ya. Jadi pembuatan video tinggal nanti diperbaiki lagi kualitasnya gitu ya, dipermanis supaya lebih senang yang melihat, lebih menarik gitu ya, karena ya seperti itu tantangan Mbak Irin nanti kan video yang ada di YouTube banyak, beragam dan bagus-bagus. Jadi Mbak Irin harus mengimbangi itu, bagaimana kemudian memperbaiki terus video-video nanti yang akan dibuat. Tapi yang pasti jangan berhenti, terus lakukan ya, mungkin dengan inovasi-inovasi yang lain ya. Jadi nanti akan terlahir model-model pembelajaran, media pembelajaran yang bagus-bagus ya. Mbak Irin terus berinovasi, berkreasi tentu dengan arahan dari mentor Ibu Ari ya. Pasti ini nanti akan lahir guru-guru yang kompeten, yang profesional. Bu Ari, mohon maaf, terima kasih juga masukannya. Ini semua demi kebaikan Ibu Irin juga, demi kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf dan saya mohon izin untuk live karena saya di dinas masih ada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Irin juga sudah selesai ya. Boleh meninggalkan Zoom. Kita akan lanjut dengan peserta berikutnya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak atas ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu atau Bapak Piniji Amin untuk bergabung di room 3. Halo Pak Piniji.
Oke, makasih.